Hiduplah seorang lelaki yang tidak berakhlak, lagi kasar perangainya. Dirinya menikah dengan seorang wanita Nasrani asal Amerika. Lelaki ini selalu berlaku kasar terhadapnya. Selang 8 tahun dari usia pernikahannya, lelaki ini pun tak pernah sekalipun membicarakan agamanya. Namun pada suatu hari, sang istri Amerika ini bermimpi mendengar suara azan dalam tidurnya. Kemudian saat ia terbangun, ternyata ia sedang menonton TV yang terlihat di dalamnya orang-orang muslim yang sedang berjalan dan berbuka puasa di Masjidil Haram. Hatinya pun merasa sejuk tanpa ia sadari kala ia mendengar lantunan azan di TV itu. Sejak saat itu, ia pun mulai membaca Al-Quran dan mempelajari tentang agama Islam. Hingga ia pun akhirnya memeluk agama Islam. Ia pun bertanya kepada gurunya perihal suaminya. Kemudian sang guru menjawab bahwa suaminya beragama sama seperti orang-orang muslim pada umumnya yang mengerjakan sholat dan berpuasa. Ia pun sangat terkejut mendengarnya. Dan ia pun berkata dalam hati, bagaimana bisa ia tidak pernah mengabariku tentang kebenaran ini? Dan tak pernah sekalipun kulihat dirinya melaksanakan sholat atau bahkan memegang Al-Quran. Sehari setelah ia masuk Islam, ia pun memutuskan untuk mengenakan hijab. Dan suaminya pun ternyata tidak suka akan perihal ini. Sang suami pun memukulnya dan menghadiknya dengan alasan bahwa ia adalah seorang diplomasi. Akan tetapi hal itu tidak menggoyahkan hati sang istri untuk melepas hijabnya. Bahkan ia selalu mendoakan hidayah untuk suaminya setiap malam. Di suatu malam, mereka berdua diundang ke acara akikah temannya. Mereka pun menghadirinya, dan sesampainya di sana sang suami pun menggendong anak temannya itu. Namun tiba-tiba si anak itu pun mengencinginya dan mengenai bajunya. Sehingga ia pun marah dan mengembalikan anak itu ke ibunya. Tapi justru ibu si anak itu pun berkata padanya, untung saja air kencing ini tidak mengenai suamiku dan justru mengenaimu. Karena najis ini tidak berpengaruh terhadap orang yang tidak pernah sholat. Sang suami pun tertegun dan terhentak atas perkataan itu. Sejak kejadian itu, ia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Lalu ia pun mulai mengerjakan sholat dan selalu menangisi akan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ia pun menghancurkan botol-botol minumannya. Sang istri pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan hidayah kepadanya. Sang suami pun akhirnya meminta maaf kepada istrinya karena ia selalu berlaku kasar terhadapnya. Dan mereka pun akhirnya hidup bahagia dalam nikmat Islam. Suasana bahagia itu pun terus berlangsung. Jika mereka mendengar azan dikumandangkan, mereka akan menghentikan pekerjaan mereka dan langsung bergegas menuju masjid. Bahkan jika dalam perjalanan sekalipun, mereka juga tidak lupa untuk mengajak orang-orang yang belum masuk Islam agar dapat mengikuti jejak mereka. Semata-mata ini semua mereka lakukan karena ingin mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم